Ilustrasinya gini, bayangin kalau ada seseorang yang punya hutang, lalu bulan depan hutangnya jatuh tempo. Maka setidaknya ada 3 cara yang secara natural yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah bekerja dengan keras untuk bisa membayar hutangnya. Yang kedua adalah menghutang di tempat lain untuk menutupi hutangnya yang sudah akan jatuh tempo. Lalu yang ketiga adalah bernegosiasi dengan orang yang dihutangi, baik itu dalam hal terms of payment-nya, jangka waktu pembayarannya, atau dalam hal jumlah yang dibayarkannya. Nah, ilustrasi ini juga menggambarkan kondisi para pemilik usaha. Misalkan seorang pemilik usaha atau perusahaan sedang mengalami kesulitan, maka sebetulnya bisa saja langkah yang ditempuh adalah 3 hal tersebut. Mengajak karyawan untuk bekerja lebih keras agar kita semua bisa memenuhi kebutuhan dari cost atau biaya kita. Yang kedua adalah mencari pemodalan, mau itu hutang, mau itu dia menawarkan saham atau apapun itu juga agar kewajibannya tetap bisa dipenuhi. Yang ketiga adalah perusahaan datang ke seluruh pihak yang kira-kira dapat bernegosiasi untuk mengurangi beban biaya perusahaan tersebut. Dalam hal ini gue sedang tidak membicarakan perusahaan yang ada di tweet ini ya, karena kan gue nggak tahu tuh detailnya seperti apa. Tapi sebagai HR and Consultant Management, gue selalu menasihatkan hal ini kepada business owner yang sedang mengalami kesulitan keuangan di perusahaannya. Yang pertama adalah keterbukaan dan juga transparansi. Jadi, pemilik usaha atau perusahaan harus transparan, terbuka terhadap kondisi perusahaan dan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, hal inilah yang harus dikomunikasikan kepada karyawan sehingga karyawan bisa tahu mengapa pada akhirnya mereka sampai di titik di mana perusahaan mau nggak mau harus bernegosiasi dengan karyawan tersebut. Yang kedua adalah atasan atau perusahaan harus datang kepada karyawan dengan mindset untuk memberikan pengertian dan juga pilihan, bukan untuk menginstruksikan apalagi memaksakan. Nah, pilihan yang bisa diambil itu bisa banyak, mulai dari pengurangan gaji, atau penundaan gajian, atau sebagainya. Yang ketiga, memberikan contoh. Jadi, top management terutama harus bisa memberikan contoh pengorbanan apa yang sudah dia lakukan untuk menyelamatkan perusahaan ini. Sehingga para staff yang ada di bawah ini tidak merasa bahwa hanya mereka saja yang dijadikan sasaran untuk dikorbankan demi perusahaan. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan perspektif yang baru baik bagi para pemilik usaha maupun para karyawan. Terima kasih semuanya.